Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ujang Asafuriato selaku guru bimbing dari mata pelajaran kami yaitu mata pelajaran PKK. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proposal kewirausahaan tentang minuman jadi buah bimbing. Sebelumnya perkenalkan kami, saya Pak Kapten Bendara. Saya Syukur Zaya, Saya Nisa Rasati, saya Disa Sulistipa, dan saya Rashid Salsabila. Dan terisi pada hari ini ada bab 1 pendahuluan, bab 2 profil usaha, bab 3 struktur usaha, bab 4 deskripsi produk, bab 5 strategi pemasaran, bab 6 perencanaan anggaran, bab 7 penutup, dan bab 8 tampilan. Pada bab 1 ada latar belakang, konsep usaha, dan tujuan. Latar belakang dari proposal kewirausahaan kami yaitu Depok merupakan kota yang terkenal dengan belimbing dewasa. Buah yang berwarna kuning, warnanya ini mengandung vitamin C dan A yang cukup tinggi. Kami mencoba untuk berinovasi menciptakan produk baru yang berbahan dasar belimbing dewasa guna melestarikan panganan buah belimbing di Kota Depok dan juga melatih jiwa kewirausahaan. Konsep usaha yang akan dijalankan oleh usaha minuman jadi buah bimbing yaitu berupa berkeliling di kelas atau area sekolah SMP yang Depok. Kami menjual produk pada jam istirahat kita. Kami juga menawarkan dan berkeliling di lingkungan masyarakat seperti warung atau toko. Tujuan usaha kami yaitu yang pertama sebagai langkah untuk mengambil peluang usaha dari masa sekolah sampai ke masa depan. Tujuan kedua sebagai aktualisasi diri dan praktik langsung dari ilmu manajemen. Dan yang ketiga itu mengembangkan perekonomian warga sekolah. Untuk bab 2 akan dipresentasikan oleh Disa Sulistipa. Baik, jadi di bab 2 ini ada profil usaha yang berisikan nama usaha, jenis usaha, bentuk usaha, dan lokasinya. Yang pertama ada nama usaha. Merupakan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat yang bergerak di area sekolah dengan nama minuman jelly buah bimbing. Selanjutnya ada jenis usaha. Usaha ini bergerak di dalam bidang kuliner. Minuman berbahan dasar buah dengan buah utama yaitu buah bimbing dengan berbagai macam buah-buahan yang lain. Bentuk usahanya memiliki bentuk usaha kelompok dan memiliki keterkaitan dengan beberapa orang yang hidup ahli dalam pembuatan usaha dan usaha penjualan ini mulai dari pembukaan sampai selesai, yaitu pada jam 9:30 hingga jam 10, lalu jam 12:30 hingga jam 1. Lokasi usahanya bertempat di SMK di Kota Depok yang ada di Jalan Raya Kampus. Jalan itu di nomor 100 Kelurahan Jembatan, Kecamatan Jembatan Kota Depok, Jawa Barat. Oke, selanjutnya bab 3 ada struktur usaha. Jadi di sini struktur usaha minuman dari buah bimbing kami adalah nanti sebagai ketua, lalu di bawahnya ada Ansar sebagai guru mata, ada Disa Sulistipa sebagai kasir, ada Asya Clara sebagai pelayan, dan di bawahnya ada Farida Zita Azhara sebagai kebersihan. Yang membuat dari fungsi kelompok yang berisikan jenis usaha serta memulai dan keahlian dari sebuah produk. Jadi usaha yang kami jual adalah olahan menjadi buah bimbing yang berdasar bahan buah bimbing yang salah satunya ada di ceritanya jelly dan air untuk minumannya. Lalu menambahkan remanis seperti periksa buah jeruk dan legislasi untuk memenuhi isian pada minuman. Keunggulan dan keahlian produk kami yaitu yang pertama, bahan baku diperoleh dari bahan-bahan yang segar dan langsung dari toko buah warna. Kedua, terdapat dari buah bimbing yang rasanya manis dan tidak juga benar. Ketiga, kami sedang membuat kol berbahan premium dan tebal sehingga tidak merusak. Yang keempat, mengedepankan rasa agar rasa bimbing tidak hilang dalam air minuman yang dicampur dengan persen jeruk. Dan yang terakhir, untuk adanya produk jenis dalam Depok. Di bab 5 ini ada strategi pemasaran.
Target dan segmentasi pasar. Segmentasi ada segmentasi demografi dan psikografi. Yang demografi itu adalah minuman jadi dua ini menargetkan pada anak muda termasuk siswa-siswa SMK terdetok. Lalu segmentasi psikografi, kami akan membuat desain produk seperti logo ataupun kemasan, poster, bla 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 yang sebenarnya penting untuk menarik minat anak muda. Nah, targetnya itu kita punya usahakan untuk anak muda yang menyukai minuman ini dan meningkatkan. Kemudian juga untuk semua masyarakat yang juga berkembang. Terkait masalahnya itu kami memproduksi minuman yang bersih dan juga halal yang akan dijual di betul-betulnya. Tidak lupa mempromosikannya secara langsung maupun di media sosial. Untuk komunitif, kami mengenalkan produk minuman jelly ini yang terbuat dari perpaduan jelly dan gula. Maka dari itu, kemungkinan komunitif itu tidak terlalu membuat pengaruh dan sedikit. Rencana penjualan untuk penjualan pertama strategi yang digunakan dalam melakukannya yaitu menyebarkan brosur, mempost digital poster di media internet. Lalu ada rencana usaha. Yang pertama itu ada sisa minuman yang dijual. Yang kedua ada cuaca yang tertentu yang bisa saja membuat konsumen kemudian membeli minuman ini. Yang ketiga ada kualitas branding dan barang pokok yang bagus. Yang keempat adalah kekurangan beberapa bahan. Dilanjut dengan mitigasi usaha, yaitu alternatif mengurangi kerugian. Yang pertama membuat prediksi atau planning usaha, yang mana melihat hari-hari yang produktif atau banyak pelanggan dan di jam-jam berapa sehingga bisa memprediksi seberapa banyak kita belanja bahan-bahan pokok. Yang kedua memilih-milih dalam membeli buah, beli dan sebisa mungkin memilih dengan teliti agar beli tidak mudah basi. Yang ketiga, selalu menjaga dan mengecek kebersihan botol, alat, dan bahan-bahan pokok sehingga selalu terjaga kualitasnya. Yang keenam, ada rencana anggaran. Yang pertama itu ada modal kerja, yaitu jenisnya ada blending dengan ukuran 1,5 kilo dan harga satuannya yaitu 10.000, berubah menjadi 15.000. Gula 2 kilo yaitu 30.000, selasi kering 250 gram atau seperempat yaitu 7.000. Jeruk kasturi 1,5 kilo ya 20.000, Nutrijel 2 bungkus 10.000, air 1 galon 5.000, dan total modal kerjanya yaitu 87.000. Dengan modal operasional yaitu ada botol dengan ukuran 250 ml dijumlahkan menjadi 58.500 dan dengan label logo ukuran 11,5 cm dan harga satuannya itu 833 dijumlah menjadi 20.000 dan dengan brosur ukuran A5 dengan harga satuan 3.750 dijumlah menjadi 30.000 dengan total 108.500. Rencana anggarannya akan dilanjutkan oleh Asepra. Seperti yang sudah kita sampaikan, modal awal yang kita butuhkan itu modal kerja ditambah dengan modal operasional. Modal kerja kita di sini adalah Rp87.000 ditambah dengan modal operasional yaitu Rp108.500 sama dengan Rp195.500. Jadi modal awal yang dibutuhkan itu adalah Rp195.500. Lalu di sini ada proyeksi pendapatan. Jadi kami dalam satu kali produksi minuman jelly buah beli itu mendapat sebanyak 45 botol dan kami jual harga per botolnya adalah Rp7.000. Jadi pendapatan setelah penjualan 45 dikali Rp7.000 sama dengan Rp315.000. Lalu ada laba penjualan kami, itu pendapatan dikurang dengan modal awal. Pendapatan kami adalah Rp315.000 dikurang dengan modal awal yaitu Rp195.500 sama dengan Rp119.500. Bab 7 ada penutup. Kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini yaitu adalah praktik wirausaha blimbing ini menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Selain karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dari hari ke hari, perubahan tren
makanan atau minuman juga dapat mempengaruhi semakin majunya usaha-usaha mikro kecil dan berjalan. Alasan kenapa kami memilih minuman jeruk lebih ini sebagai bahan praktik karena mengingat sekarang banyak brand-brand minuman dari luar maupun lokal mulai menjamur di berbagai tempat, dan minuman jelly ini menyesuaikan dengan produk-produk dari brand lain agar para anak muda merasa tertarik untuk mencoba produk ini. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk lebih jelas untuk mengenai proposal kami, Bapak bisa lihat sendiri di proposal Word kami yang akan kami kirimkan melalui Google Drive yang sudah Bapak persiapkan. Wassalamualaikum